Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi segala nikmat, Sayyidina Muhammad. Malam ini acara malam ini Ananda Sylvia Ramadhani berlangsung dengan sukses dan tanpa kendala. Kepada semua sahabat Dabro, sebelum menonton konten dokumentasi Dabro di channel YouTube Virtual Kampung ini, agar segera menekan tombol subscribe di bawah layar YouTube ini. Silakan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Barat kaya akan tradisi dan budaya. Hal itu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh masyarakat Dabro di Ranah Minang. Pada kali ini masyarakat di Kampung Dabro sedang ada pergelaran budaya dan adat perhelatan pesta pernikahan. Zaman dahulu kala pesta pernikahan di Kampung Dabro bisa dilakukan berhari-hari. Dalam pesta adat pernikahan berbagai kreativitas kesenian adat ditampilkan. Ada prosesi adat malam bainai, kesenian talempong, rebana, dan tambua. Pada kesempatan ini, Dabro berusaha mengeksplorasi kegiatan adat masyarakat Dabro adalah prosesi acara adat malam bainai. Biasanya prosesi acara adat malam bainai ini dilakukan pada malam hari sebelum berlangsungnya acara sakral pernikahan yang biasanya setiap masyarakat Dabro melangsungkan akad nikah di rumah atau di tempat ibadah seperti di masjid. Malam Bainai adalah salah satu prosesi acara adat dalam pernikahan pada masyarakat Minang. Dulunya prosesi acara adat Malam Bainai ini hanya dilakukan oleh keturunan keluarga para raja dan kaum bangsawan di Ranah Minang. Kebetulan acara Malam Bainai berlangsung di Kampung Dabro pada prosesi acara adat pernikahan anak pisang suku Cikumbang di Padang Taro, tepatnya di Kampung Paku, Jorong Barua. Awalnya acara Malam Bainai ini dilakukan bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta dan menolak bala bagi keluarga pengantin wanita sebelum berlangsungnya acara puncak kebahagiaan. Acara Malam Bainai ini biasanya dilakukan di rumah pihak mempelai wanita. Secara antropologi, ada 4 tahapan dalam proses acara Malam Bainai pada masyarakat adat di Kampung Dabro. Pertama, acara mandi-mandi. Acara mandi-mandi ini semacam memercikan air suci 7 masjid yang dilakukan oleh keluarga besar dan sanak saudara kaum wanita kepada mempelai wanita. Kedua, manta kepalaminan, di mana anak pengantin wanita oleh kedua orang tuanya diantar menuju ke pelaminan. Ketiga, memakai inai. Anak pengantin wanita kukunya akan diwarnai dengan daun pacar atau inai sebagai simbol lepas dan tanda kebebasan seorang anak wanita dari masa lajangnya. Keempat, bapitarwa. Proses yang terakhir ini orang tua, sanak saudara, dan keluarga bakosi mempelai wanita memberikan motivasi, saran, dan nasihat kepada calon pengantin wanita.
min ayati an khalaqalakum pada Bako Padani, yaitu kepada Padang. Selanjutnya akan kepada Bapak Zalakan Pituah Padang Kabake anak gadi Padang nak urang di kota tua di Sanjung pandai nak kandung siberan tulang ubik jariah palaregama. Pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga yang berbeda dalam silaturahim yang baik. Kabakir anak gadi ante dalam rumah tanggona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Dabro sedang mengikuti acara prosesi Malam Bainai. Malam Bainai ini adalah salah satu tradisi masyarakat Minang yang sudah hampir jarang orang lakukan. Biasanya ini dilakukan oleh para keturunan raja. Kali ini Dabro menghadiri acara Malam Bainai anak pisang si Kumbang Budaya. Tanjung Baru, Ini Dabro lagi bersama Tanjung Baru, Malam ini acara Malam Bainai Ananda Sylvia Ramadhani berlangsung dengan sukses dan tanpa kendala. Acara Malam Bainai ini selain orang tua pengantin wanita memberi nasihat kepada anak yang akan disunting, si anak wanita yang akan disunting pun memberi tanggapan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan rasa terima kasih kepada kedua orang tua yang telah merawatnya. Pada sesi acara ini suasana sangat mengharukan. Isak tangis sanak saudara dan keluarga besar mempelai wanita mewarnai suasana acara adat prosesi Malam Bainai di Kampung Dabro. Acara mengalir hangat dan diakhiri saling memaafkan. Bisa dikatakan acara Malam Bainai ini sama halnya seperti acara bermuhasabah diri antara si anak wanita kepada kedua orang tuanya. Dan acara Malam Bainai selalu dibuka dan diawali dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada nak kandung sibiran tulang, balahan jiwa papa dan mama, dan kini Allah beranjak kadang. Papa dan mama merupakan orang yang pertama mencintaimu dengan tulus. Cinta itu tidak akan pernah berubah untukmu, putri tercintaku. Walau alam ini berubah seperti saat ini. Nak gadi Padang dan elok laku, dengan pasan Padang kabake anak, hiasi rumah tangguh ke ajaran agama.
Allah, kesempitan. Sehatkanlah ya. Apa ya Allah? Panjangkan itu apa ya Allah? Amin. Mulia sampai apa jual pangarai. Selanjutnya kita dengarkan Segala kesalahan yang isil Allah ama baik. Pasat ama isil patuh-patuh lah kagak. Dampiangi lan saki baik sanang maupun sisa. Tolong jadilah sos hati bagi minat. Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi segala nikmat. Salah satu nikmat terbesarnya, nikmat hidup, nikmat hidayah, nikmat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang Sayyidina Muhammad. Acara malam Mbak Ina ini pun kemudian dilanjutkan dan diakhiri dengan menghibur diri. Sanak Sudaro, anak kemenakan yang merupakan saudara-saudara Dabro ini semuanya meluahkan rasa kebahagiaan mereka. Dengan diiringi suara musik gamat talempong, semuanya menari dengan penuh rasa kebahagiaan dan kebersamaan. Bahkan biaya-biaya dan bundo-bundo Dabro juga tidak ketinggalan ikut bernyanyi dan menari bersama-sama. Karena lewat acara pesta pernikahan ini sama halnya kita telah memperluas delegasi persaudaraan tanpa batas di kalangan keluarga besar Dabro Badun Sana.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Pada keesokan harinya, acara dilanjutkan dengan prosesi akad nikah. Akad nikah itu dilakukan bisa di rumah atau bisa di masjid. Semuanya dapat dimusyawarahkan sesuai kesepakatan oleh kedua keluarga besar mempelai. Dan pengantin wanita oleh masyarakat Dabru di Ranah Minang disebut sebagai anak daru. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Setelah akad nikah, ada tradisi dan budaya endemik pada masyarakat Minang di Kampung Dabru, di mana kedua mempelai diarak keliling kampung. Dan tradisi ini hanya ada di daerah Dabru, Minangkabau, Sumatera Barat. Biasanya rute keliling kampung pada pesta pernikahan itu sesuai dengan kesepakatan keluarga besar kedua mempelai. Saat diarak keliling kampung, kedua mempelai diiringi oleh kesenian Minang seperti talempong, rebana, dan tambua. Bahkan seni bela diri khas Minang pun diperagakan pada perhelatan pesta pernikahan di daerah Dabru. Semua sanak saudara dari mempelai wanita dan pria pun juga ikut mengiringi kedua mempelai keliling kampung. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kampung Dabru. Ada pinggan lagi pinggan. Acara keliling kampung marak-marak pulai berakhir di rumah pihak mempelai wanita. Masyarakat yang ikut marak kedua mempelai langsung dihoyak dengan kesenian tambua. Semua bergoyang dan menari bersama sebagai simbol ungkapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Masyarakat Dabru meyakini dengan adanya pesta pernikahan ini, di mana Kampung Dabru akan terhindar dari fitnah dan bala bencana. Semuanya hanyut mengungkapkan rasa bahagia yang tiada tara. Persaudaraan tanpa batas menyatu erat lewat pesta pernikahan ini. Beginilah cara masyarakat Dabru di Ranah Minang yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini dalam merawat tradisi leluhur yang syarat penuh makna, nilai-nilai harmoni dan persaudaraan tanpa batas. Semoga perjalanan Dabru kali ini menginspirasi kita semua dalam suasana persaudaraan tiada batas, bahwa kita orang Minang adalah masyarakat yang kita damai dan bersaudara.
Terima kasih banyak telah menonton konten dokumentasi perjalanan Dabru. Semoga semua sahabat Dabru sehat dan sukses selalu.